Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan tutul merupakan salah satu jenis kucing besar yang paling menarik perhatian. Kehidupan mereka yang cukup misterius malah membuatnya semakin menarik. Apalagi kemampuan macan tutul yang memang luar biasa. Berbicara tentang macan tutul, admin cukup kagum dengan kemampuan berburu mereka. Meski kalah cepat dari citah dan kalah besar dari singa, tapi macan tutul punya sifat yang agresif dan super nekat. Ya, mereka memang nekat. Ketika berburu mangsa, macan tutul kadang membahayakan dirinya sendiri. Beberapa kali, macan tutul terjun dari atas pohon yang tinggi dan menangkap mangsa yang ada di bawahnya. Sepertinya hanya macan tutul salju dan jaguar saja yang nekatnya setingkat dengan macan tutul. Macan tutul salju pernah beberapa kali terlihat terjun dari tebing bebatuan yang tinggi saat berburu mangsa. Bukannya cedera setelah menghantam batu, mereka malah selamat dan berhasil menyelesaikan misinya dalam berburu mangsa. Sementara jaguar pernah terlihat terjun ke dalam air dan menangkap mangsa yang ada di dalam air. Nah, gokilnya lagi, kadang mangsa yang diburu itu adalah jenis yang hidupnya di dalam air. Kebayang gak tuh kemampuan jaguar dalam berburu? Kita singkirkan dulu kemampuan macan tutul salju dan jaguar. Kita fokus ke macan tutul aja. Macan tutul memang hebat ketika berada di atas pohon. Mereka bukan hanya jago dalam memanjat pohon. Macan tutul sangat lincah saat bergerak menyusuri ranting pohon. Mereka seakan tidak merasa takut dengan ketinggian. Awas saja kepleset. Saking hebatnya, beberapa kali macan tutul berburu di atas pohon. Salah satu mangsa buruannya di atas pohon adalah monyet. Dengan cekatan, macan tutul mampu menangkap monyet yang ada di atas pohon. Pohon memang seperti rumah bagi macan tutul. Mereka betah di atas pohon, tidur di atas pohon, membawa makanannya ke atas pohon, dan bahkan memulai perburuan dari atas pohon. Ada momen di mana macan tutul yang sedang di atas pohon malah kedatangan mangsa. Tanpa perlu susah-susah mendekati mangsa, ini malah mangsanya yang datang sendiri. Impala beberapa kali terlalu fokus mencari makan, hingga tidak sadar bahwa mereka mendekati bahaya. Kadang, impala mencari makan sampai ke bawah pohon besar. Mungkin para impala ingin makan buah yang jatuh dari pohon itu. Nah, ketika impala sedang menikmati makanan di bawah pohon, mereka nggak sadar bahwa di atas pohon ada macan tutul yang sedari tadi tengah mengintai dan menunggu momen. Perlahan, impala terus mendekat ke pohon, dan macan tutul di atas pohon bersiap menyerang. Dari jarak yang cukup tinggi, macan tutul meluncur, terjun dari atas pohon, dan menangkap impala di bawah. Dengan sekali serangan, macan tutul langsung menangkap impala. Sementara impala yang tertangkap itu tidak bisa berbuat banyak. Mereka kaget dong, lagi enak-enak makan, nggak taunya ada bahaya dari atas pohon. Ada beberapa momen yang berhasil terekam kamera ketika macan tutul terjun dari atas pohon dan menangkap impala. Ada video dari channel Kruger Sighting, Shanton Safaris, Truly, dan Londology Game Reserve. Jika kamu ingin menonton videonya secara lengkap, kamu bisa klik link video yang admin sediakan di deskripsi. Setelah terjun dari atas pohon dan menangkap impala, biasanya macan tutul akan mengangkat impala itu ke atas pohon. Tahu kan ya, kenapa kudu repot-repot dibawa ke atas pohon? Soalnya para hyena sering tiba-tiba nongol dan merebut makanan macan tutul. Selain impala, ternyata wildebeest juga pernah mengalami nasib yang serupa. Jadi ceritanya, sekelompok wildebeest sedang istirahat di bawah pohon besar. Sepertinya cuaca siang itu panas banget, sehingga para wildebeest memutuskan untuk mencari tempat yang teduh. Mereka berkumpul di bawah pohon. Ada yang selonjoran, ada yang tetap berdiri. Nah, dari sekian banyak wildebeest itu, tidak ada satupun yang menyadari bahwa ada seekor macan tutul yang tengah mengintai dari atas pohon. Macan tutul mempertimbangkan resiko jika menyerang wildebeest.
Jika menangkap yang dewasa, pasti cukup sulit karena ukurannya besar dan tenaganya juga kuat. Jika ngincer yang kecil, maka resikonya bisa diserang induknya. Belum lagi jika dikeroyok wildebeest lainnya. Setelah pertimbangan yang matang, mungkin macan tutul akhirnya memilih wildebeest kecil. Dengan percaya diri, macan tutul terjun dari pohon dan menangkap satu wildebeest kecil. Wildebeest lain langsung panik dan menjauh. Macan tutul berhasil menangkap satu wildebeest kecil, tapi induknya menyerang macan tutul itu sehingga mangsa yang sudah tertangkap akhirnya dilepaskan. Macan tutul kabur dan gagal berburu, sementara wildebeest segera berpindah ke tempat lain. Sepertinya mereka trauma dengan serangan macan tutul yang mendadak itu. Tupai juga biasanya diburu oleh macan tutul. Hewan kecil itu cukup merepotkan karena kelincahannya dan ukurannya yang kecil, sehingga susah ditangkap. Macan tutul harus mengeluarkan kemampuan ekstra jika ingin menangkap tupai. Macan tutul pernah direpotkan oleh tupai di atas pohon. Bahkan macan tutul harus terjun dari atas pohon demi menangkap satu tupai kecil. Mending nangkap warthog aja lah daripada tupai, udah nangkapnya susah, ukurannya juga kecil, nggak bakal bikin kenyang. Selain terjun dari atas pohon dan menangkap mangsa di bawahnya, macan tutul juga punya teknik berburu lain yang juga lumayan keren. Mereka bisa menangkap mangsa di udara. Ada beberapa mangsa yang berhasil diburu macan tutul di udara. Salah satunya adalah burung. Macan tutul tahu dong kalau burung bisa terbang. Jadi sebelum menyerang, mereka udah mempersiapkan diri. Kalau burungnya nggak ketangkep di darat dan mau terbang, maka macan tutul harus bisa mengejarnya di udara. Macan tutul sepertinya meniru teknik dari karakal. Mereka punya lompatan yang tinggi dan dikatakan sebagai salah satu kucing pemburu burung nomor 1. Karakal bisa melompat dan menangkap burung dengan tepat. Perhitungannya pasti matang banget tuh. Nah, macan tutul akan mengintai burung dan mengejarnya dari jarak dekat. Jika burungnya mau terbang, maka macan tutul akan melompat dan menangkapnya di udara. Teknik seperti ini juga pernah digunakan untuk menangkap impala atau gazelle. Bahkan bisa dibilang lebih keren, tapi beresiko cedera. Macan tutul pernah terlihat menangkap impala atau gazelle yang mencoba kabur dengan cara melompat. Hewan yang satu ini memang punya lompatan tinggi, tapi macan tutul bisa mengatasinya. Melihat mangsanya coba melompat saat kabur, macan tutul juga melompat, menabraknya, dan menangkap mangsanya di udara. Dan bahkan sampai jungkir balik untuk membanting mangsanya itu. Kucing besar yang satu ini memang hebat. Kehidupan mereka yang soliter memaksanya beradaptasi dengan keadaan agar bisa bertahan hidup. Macan tutul tidak bisa menangkap mangsa cepat, seperti halnya cheetah. Macan tutul juga kesulitan menangkap mangsa besar, seperti yang dilakukan singa, karena macan tutul berburu sendirian. Tapi dengan sifatnya yang pantang menyerah dan sangat agresif, macan tutul bisa memadukan kemampuan kamuflase yang hebat, kesabaran dalam mengintai dan mendekati mangsa, perhitungan yang matang, dan ketepatan dalam menangkap mangsanya. Selain itu, macan tutul juga akan berjuang keras untuk mengalahkan mangsa yang sudah tertangkap. Dengan sekuat tenaga, macan tutul akan menahan mangsanya agar tidak bisa kabur. Teknik berburu macan tutul memang berbeda dan terbilang nekat. Kadang, sifatnya itu membuat macan tutul berhasil menangkap mangsa. Tapi tak jarang membuat mereka dalam bahaya. Sifat mereka yang super ngeyel dan nekat kadang membuat macan tutul malah terluka parah karena tertusuk duri saat berburu landak, atau bahkan diserang balik oleh induk hewan yang anaknya dimangsa. Belum lagi jika mereka nekat merebut makanan pemangsa lain. Bisa-bisa malah diserang dan dikeroyok oleh pesaingnya. Itulah sedikit informasi tentang kemampuan macan tutul. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.